kita terbaru atau perdana dalam podcast yang bernama ini Quarter Live Talk. Dimana kita mendatangkan tamu pembicara kita yang elegan dan sangat termotivasi lah nantinya untuk umur 20-an. Jadi pada anak-anak muda nih umur 20-an bisa nih kita lihat nanti di podcast ini sangat bermutu dan sangat ada manfaatnya lah buat nanti anak-anak di usia 20-an. Oke, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya, umur 21 tahun, asal dari Tangerang. Sekarang saya sebagai seorang mahasiswa akhir yang lagi menyusun skripsi. Berarti sudah marak-marak sibuk-sibuknya skripsi. Jadi pusing-pusingnya lah ya, Wak. Untuk umur udah 20-an terus sedang pasti skripsi. Sangat-sangat menantang berarti ya. Menantang sekali. Ya. Tapi ada pasti ini enggak ada kesulitannya, entah itu ketika menjalani skripsi ngadapin laptop sampai berjam-jam, terus mikir materi-materi atau ketemu dosennya sangat sulit. Yang mungkin ini penyakit-penyakit atau kesenjangannya dari mahasiswa biasanya untuk mahasiswa sudah terakhir. Bagaimana nih? Tentu untuk yang mahasiswa semester akhir ya, tentu banyak sekali gitu kendalanya, entah itu di dosen ataupun dari diri saya pribadi gitu. Mungkin untuk diri saya pribadi sih tipikal orang yang tidak terlalu malas sih untuk mengerjakan segala sesuatu ya. Saya mungkin mengerjakannya tidak sekaligus gitu mas. Jadi kayak misalkan kita mantangin laptop terus enggak. Itu kayak jangan dulu. Saya tipikal orang yang sedikit mengerjakan gitu. Walaupun hanya sedikit saya kerjakan gitu. Karena dengan sedikit lama-lama bisa menjadi bukti kan. Mungkin untuk kendalanya sendiri ya mungkin kadang dosennya sih mas gitu. Kadang ada beberapa dosen gitu yang susah untuk ditemui gitu. Padahal kan untuk sebelumnya gitu saya udah mengechat juga gitu, udah chattingan gitu sama dosen itu gitu. Tapi dosen itunya sendiri gitu kadang susah untuk dihubungi gitu. Jadi kita harus sebagai mahasiswa akhir lah harusnya banyak bersabar dan ibadah gitu. Semakin mendekatkan diri lah kepada Allah gitu. Apalagi mahasiswa akhir gitu kan butuh banget gitu kayak jiwa-jiwanya gitu supaya kita tidak frustasi itu dengan skripsi itu mas. Kita banyak deketin diri sama Allah dan juga kita jangan lupa untuk selalu bimbingan dan konsul juga baik itu ke teman ataupun ke teman sebaya kita itu bisa banget itu konsultasi. Ya mungkin itu apa sih ada tips atau kunci untuk supaya tidak malas dalam skripsi bagaimana? Untuk tipsnya sendiri ya yang pertama itu walaupun kita mengerjakannya malas-malasan gitu tapi jangan malas-malasan lah. Kalau biar cepat kita harus tiap hari gitu. Nah, biarpun jadi jangan malas apalagi ngerjain skripsi. Jadi jangan malas. Dan yang kedua juga kita sebisa mungkin gitu 2 kata atau 5 kata dalam sehari gitu. Itu juga melatih ketika kita juga itu juga melatih wawasan kita gitu. Jadi itu juga yang tidak membuat kita semakin malas untuk gerak juga gitu. Jadi sebisa mungkin gitu walaupun emang berat gitu tapi kita kerjakan secara perlahan gitu. Jangan terburu-buru karena emang nggak baik juga gitu untuk entah itu untuk kesehatan kita ataupun untuk mata kita gitu kan. Jadi sebisa mungkin pelan-pelan gitu tapi pas gitu, timingnya pas sama waktunya juga pas gitu. Jadi biarpun sedikit gitu tapi terarah dan tepat pada waktunya gitu. Jadi nggak hanya memantengin laptop sama materinya, nggak hanya langsung kita pengen beres gitu, bisa kita cepet beres 1 bab atau 2 bab kita langsung bimbingan. Nah, tapi kita pelan-pelan terlebih dahulu ya untuk bisa
apa ya teori tersebut kita pahami gitu ya dalam kita menulis skripsi. Iya. Nah itu guys, jadi jangan buru-buru juga jangan terlalu terus lambat malas juga jangan terlalu gitu. Jadi balance aja ya berarti ya. Balance. Tengah-tengah lah itu. Tengah-tengah. Tapi ada nggak sih ketika ada pressure lah mental kita ketika ada misal teman atau teman sebaya kita ternyata udah ada lulus yang cepat. Terus di sisi lain ada teman kita yang kesusahan untuk misalkan mengajukan judul atau apa gitu. Nah itu gimana sih menyikapinya? Mungkin menyikapinya kalau saya sendiri ya menyikapinya ketika mungkin banyak dari teman-teman saya yang udah selesai juga gitu skripsinya gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan putus asa gitu. Justru kita harus menambah semangat gitu. Karena itu menjadi tolak ukur dan motivasi kita ke depannya gitu mas. Jadi kita jangan hanya males-malesan gitu, tapi kita juga harus termotivasi sama dia gitu, sama teman kita kan, apalagi teman kita gitu, wah dia aja bisa nih, masa kita nggak bisa gitu. Nah untuk yang mungkin ada beberapa teman juga gitu yang lambat gitu, biasanya sih ada faktor juga sih mas gitu, entah itu biasanya MK-nya juga kadang ulang gitu, itu menghambat misalkan seminar proposal juga gitu, itu bisa menghambat juga sih mas. Dan yang kedua kadang orangnya juga sebenarnya pintar gitu, tapi dia sendiri malas untuk mengerjakan skripsi gitu. Karena ingat teman-teman, skripsi itu bukan hanya untuk orang yang pintar, tapi untuk orang yang terus mau berusaha untuk mencapai garis finish gitu. Jadi intinya dalam mengerjakan skripsi itu harus rajin-rajin nih. Harus rajin-rajin, entah itu kita ngadapin laptop lama-lama mungkin, terus kita sering ketemu dosennya mungkin itu ya. Gitu. Jadi kita termotivasi ketika ada mahasiswa yang memang lulus cepat ya. Kan nggak sih mental Gimana? ingin gitu ketika dalam menghadapi skripsi ada rasa down gitu, atau ada rasa wah aku stuck nih ketika menulis skripsi misalkan di bab 4, atau kita kan lagi nyari-nyarinya informasi atau informan ya biasanya ya di bab 4 gitu. Nah itu tuh gimana tuh? Itu sekarang terjadi tuh di pasti kita akhir terjadi sih mas gitu. Saya pun pernah mengalami gitu mas. Jadi menurut saya tuh mungkin bab 4 itu bab yang paling susah menurut saya gitu mas. Karena kan itu kita hasil wawancara, hasil penelitian gitu. Jadi kadang kita sulit untuk mengungkapkan kata-kata gitu. Kadang kitanya juga belum terbiasa gitu, karena jarang juga untuk membuat artikel kan biasanya kan ada gitu. Jadi itu juga yang menjadi kesulitan gitu. Dan yang kedua kadang ada beberapa informan yang sulit untuk ditemukan gitu dan sulit untuk diwawancara karena emang lembaga itunya sangat sulit gitu. Mungkin lembaga besar tapi untuk akses kita mencari informan itu sangat sulit gitu. Jadi itu juga bisa menjadi penghambat untuk skripsi kita gitu. Kalau untuk down sendiri sih mungkin ya wajar manusia ada pasti ada fase-fasenya aduh down. Tapi sebisa mungkin gitu kita jangan sampai down ke bawah terus gitu. Tapi kita juga harus bangkit juga gitu mas. Mungkin kemarin saya sempat sakit atau apa gitu, dan sekarang saya harus berusaha lebih baik lagi, alangkah baiknya gitu. Jadi kita jangan hanya stuck di situ saja. Jadi kita jangan mudah menyerah lah jadi orang gitu. Jadi kita harus bersemangat juga untuk kedepannya biar supaya skripsi kita juga selesai gitu. Mungkin dalam menghadapi stagnan atau stuck dalam berpikir dari Masnya sendiri solusi yang sederhana lah yang bisa membangkitkan kita untuk bisa menulis lagi dalam skripsi dan supaya selesai. Apakah ada schedule atau skema tersendiri gitu, misal ada informasi target bahwasanya bab 4 tuh harus seminggu beres atau gimana? Ada nggak kayak gitu, atau pemikiran kayak gitu, atau ada yang lain yang memang
dapat motivasi misal Motivasi. tiba-tiba ada seseorang yang misalnya yang apa ya menyemangati lah itu atau itu This language gitu ya. Menurut saya pribadi ada dua mungkin, ada dua faktor gitu. Yang pertama mungkin karena kita harus membuat planning juga mas gitu ke depannya gitu. Nah, misalkan di bab 4 atau bab 5 gitu, kita sebisa mungkin secepat mungkin kita mengerjakannya mas. Jadi kita harus punya tolak ukur juga gitu. Jadi kita tuh misalkan seminggu tuh harus selesai bab 4 gitu. Buat revisi ke depan itu belakangan itu mas, yang penting kita kerjain dulu aja mas. Misalkan seminggu itu kita kerjain bab 4 dulu gitu. Mungkin seminggu itu bisa 2 bab gitu, bab 4 sama bab 5 gitu. Mungkin untuk revisi ke depannya menurut dosen itu nanti belakangan gitu, yang penting kita kerjakan dulu. Dan faktor yang kedua itu mungkin penyemangat juga tentu penting sekali mas menurut saya. Entah itu dari entah itu dari orang tua gitu kan ya. Orang tua pasti nomor 1 nomor 1 gitu menurut saya itu paling keramat lah itu orang tua itu. Yang kedua juga guru gitu mas, guru entah itu di pondok ataupun di perkuliahan gitu. Jadi yang kedua guru dan yang ketiga gitu. Kalau kita mungkin anak-anak Gen Z sekarang ya kan butuh penyemangat hidup gitu. Iya. Jadi mungkin itu menjadi penyemangat kita sih, entah itu pacar ataupun calon istri gitu. Calon istri kan. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang ya mungkin pacar gitu, mungkin calon istri juga gitu. Karena terlalu jauh gitu kalau kita ngomong. Itu menjadi kita juga sebagai mahasiswa akhir itu butuh sekali penyemangat, entah itu dari orang tua, guru, bahkan pacar gitu. Butuh sekali. Ada beberapa yang memang bisa menyemangati mahasiswa yang ketika stuck dalam mengerjakan skripsi ya. Entah itu kita schedule time dengan mengerjakan skripsi, mengatur waktu, terus kita berhadapan dengan dosennya. Entah itu kita, jadi jangan hanya kita melaksanakan, tapi harus ada mental kita untuk berserah diri kepada yang pencipta, yang Maha Kuasa tentunya. Kita terus berdoa supaya kita dimudahkan dalam mengerjakan skripsi juga. Allahumma yassir wa la tu'assir. Nah, itu harusnya syaratnya ya. Gila. Dan tidak lupa juga support sistemnya itu. Support sistemnya berarti orang tua. Orang tua nomor 1 gitu. Jadi terus kita komunikasi, misal ada kekurangan atau kendala, jadi koordinasikan kepada orang tua. Kalau halnya sesuatu yang selain orang tua itu bonus sebenarnya. bonus untuk mahasiswa akhir ya. Mungkin itu guys terkait seputar dunia perkuliahan, apalagi sekarang masih sebagai mahasiswa akhir yang sedang melaksanakan skripsi. Dan semoga dimudahkan ya mas dalam mengerjakannya sampai wisuda selesai. Itu sekian dari kami dalam podcast kali ini tentang quarter life talk, dimana dalam percakapan dunia perkuliahan seorang mahasiswa plus santri. Mantap.